Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Guni Zahroka dari tim 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir kami, pemrograman berorientasi objek yang berjudul Sistem Manajemen Inventaris Apotek Christmas Pharma. Sebelum masuk ke konsep OOP yang digunakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi yang kami buat. Jadi, aplikasi yang kami buat ini adalah sistem untuk membantu pengelolaan sebuah apotek. Kalau di apotek itu kan ada banyak sekali data yang harus dikelola, misalnya data obat, data alat kesehatan, data supplier, data resep, dokter, data transaksi, sampai data pengguna yang mengoperasikan sistem. Kalau semuanya dicatat secara manual, tentunya akan lebih berisiko dan terjadi kesalahan. Karena itu kami membuat sistem ini supaya proses pengelolaan inventaris apotek menjadi lebih teratur dan mudah dilakukan. Di dalam sistem ini juga terdapat 3 jenis pengguna, yaitu ada admin, apoteker, dan kasir. Selain pengguna, sistem juga mengelola beberapa jenis produk medis, mulai dari obat bebas, obat resep, vaksin, psikotropika, sampai alat kesehatan. Karena setiap produk itu memiliki karakteristik yang berbeda, maka kami memodelkannya menggunakan beberapa kelas yang berbeda pula. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan konsep yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lainnya. Kenapa kami menggunakan inheritance? Karena di dalam sistem ini memiliki banyak objek yang sebenarnya memiliki karakteristik yang sama. Contohnya pada produk medis. Di sini semua produk medis memiliki ID produk, nama, harga, stok, dan suppliernya. Kalau setiap kelas harus menuliskan atribut yang sama berulang kali, maka kode akan menjadi panjang dan sulit dikelola. Karena itu, kami di sini membuat kelas induk yang bernama produk medis, kemudian kelas obat ini, dan alat kesehatan mewarisi dari produk medis. Artinya, seluruh atribut dan metode umum yang ada di produk medis otomatis dimiliki oleh kelas turunannya. Lalu dari kelas obat, di kelas obat ini kemudian diturunkan lagi menjadi ada obat bebas, ada obat resep, ada vaksin, dan juga ada psikotropika. Hal yang sama juga kami lakukan pada pengguna. Di pengguna ini, kami membuat kelas induk yang bernama pengguna, lalu diturunkan menjadi admin, apoteker, dan kelas kasir. Nah, alasannya karena semua pengguna itu memiliki data user yang sama, seperti username-nya, terus nama, password-nya, alamat, dan nomor teleponnya. Tapi masing-masing pengguna ini dia punya tugas yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modularitas kode. Modularitas itu berarti program dibagi menjadi beberapa bagian lebih kecil berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa kami ini menggunakan modularitas? Karena sistem inventaris apotek memiliki cukup banyak kelas. Jika seluruh kode ini ditulis dalam satu file yang sama, misalnya di kelas pengguna kan ada turunannya, yaitu ada admin, ada si kasir, ada apoteker ini. Nah, ini akan menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Dan ketika kalau ini kan masih termasuk turunan kan, kalau ini ketika sudah diperbaiki, dia masih satu turunan, jadi udah seumpama kalau ini semua dijadikan satu kelas, satu file maksudnya. Nah, di sini kodenya tuh jadi panjang dan sulit dibaca, jadi susah dan sulit diperbaiki ketika ada kesalahan lagi. Oleh karena itu, kami memisahkan setiap bagian ke dalam modul file yang berbeda. Sebagai contoh, di sini kelas produk medis. Kelas produk medis ini ditempatkan pada file tersendiri. Terus kelas obat bebas, obat resep, psikotropika, ini juga ditempatkan pada file masing-masing. Begitu juga dengan kelas pengguna, admin, apoteker, kasir, resep, supplier, dan transaksi. Dengan modularitas ini, struktur program tuh menjadi lebih rapi, dia lebih terstruktur. Jadi kalau kita seumpama ingin memperbaiki suatu fitur, kami itu cukup membuka file yang berkaitan tanpa harus mencari di seluruh program. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Ketika program dijalankan, di sini pengguna akan masuk ke dalam halaman login terlebih dahulu. Di sini sebagai contoh saya akan login dengan akun yang sudah tersedia. Di sini sebagai admin, ini sandinya, passwordnya. Kemudian setelah berhasil login, sistem akan menampilkan menu utama. Ini menunya, menu yang tersedia. Di sini menu adminnya. Kemudian ada daftar produknya. Nah, kalau mau ngapus produk, seumpama 0. Ini nggak ada, namanya nggak valid. Selanjutnya, kalau mau logout atau login kembali.
Kita login sebagai apoteker. Nah, di sini ada validasi resep, cek obat, ditambah stok, monitoring suhu. Di sini ada cek obat untuk ngecek obatnya apakah layak dijual atau tidak. Terus ada tambah stoknya juga ada. Tambah stoknya juga ada di sini. Nama produknya sempurna diazepam. Namanya oke. Ya, terus di sini juga ada monitoring psikotropika. Psikotropika tuh seperti sebuah obat narkotika atau obat-obat berbahaya lah, dari bahan-bahan berbahaya. Nah, di sini psikotropika ini nanti dia menggunakan mixin barang berbahaya ini. Kalau khusus mixin ini kan ada di vaksin. Oke, coba kita login sebagai kasir. Sini dia mau transaksi. Oke. Terus kita stroke. Nah, dan lockout. Jadi beginilah untuk demonstrasinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Sudais dengan NIM 12550111096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang abstraksi yang kami gunakan pada program kami. Adapun abstraksi ini fungsinya adalah untuk kerangka yang dia tuh fungsinya menyembunyikan kerumitan yang ada. Jadi menampilkan fungsi yang penting-penting saja. Di sini kami memilih dua file, yaitu produk medis dan pengguna, sebagai kerangka dari beberapa kelas lainnya. Yang pertama, produk medis ini adalah kerangka dari untuk kelas alkes dan kelas obat. Kemudian pengguna adalah kerangka dari kelas user. Usernya contohnya yaitu ada role-nya, misalnya admin, kemudian ada kasir, dan lain-lain, apoteker juga. Nah, kemudian selanjutnya contohnya di produk medis kita ada sebuah abstrak method yang namanya itu cek kelayakan jual. Yang dia ini akan diwariskan kepada nanti kedua kelas anakannya, yaitu di alkes sama obat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang polimorfisme yang kami gunakan dalam program kami. Di obat kami ada cek kelayakan jual. Dengan demikian juga di alat kesehatan juga ada cek kelayakan jual. Namun cek kelayakan jual ini berbeda. Namanya sama, cek kelayakan jual, namun berbeda. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebuah obat dikatakan layak dijual itu berdasarkan date atau tanggal kelayakan tanggal kadaluarsa. Berbeda dengan alat kesehatan yang dia tuh sama, cek kelayakan jual juga namanya. Namun berbeda di kelayakan jual di dunia nyata. Dia itu tidak berdasarkan date, tanggal, tapi berdasarkan kondisi. Nah, inilah polimorfisme yang dia tuh namanya sama, nama metodenya, namun ininya beda. Kondisi di dunia nyatanya beda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mixins yang digunakan dalam program kami ini. Nah, di sini yang pertama ada tentang suhu khusus mixin, yang nantinya akan digunakan untuk obat-obat tertentu, obat-obat khusus, yang nantinya user akan menggunakan mixin ini tanpa takut merasa bahwasannya obatnya itu berada dalam suhu kelewatan minimum atau maksimumnya. Nah, contoh obatnya seperti vaksin dan lain-lain. Selanjutnya ada mixin bahan berbahaya seperti psikotropika dan lain-lain. Ini kami membuat agar dia tuh ada validasi izin dan catatan pengeluarannya. Jadi agar tidak sembarangan dikeluarkan bahan-bahan berbahaya ini, kami membuat mixin ini agar nantinya obat-obat berbahaya bisa dijaga lah bagi user. Kenalkan, nama aku Abdi. Aku ingin menjelaskan bagian enkapsulasi dan kontrol akses dari program kami ini. Enkapsulasi kami yakni adalah menyembunyikan data seperti ID produk, nama, harga, stok, supplier, lokasi. Data ini disimpan diberi private seperti double underscore seperti ini agar data tersebut tidak dapat diakses oleh luar kelas ini. Lalu bagaimana untuk membukanya atau cara mengaksesnya gimana nanti tuh, masa ya cuma dikunci doang gitu. Lalu ada yang disebut namanya control access. Control access ini bisa melalui dua cara seperti getter dan setter. Getter dia cuma bisa memiliki hak untuk melihat seperti save ID produknya, misalnya ID produknya, namanya, harganya, stok, supplier, lokasi, rak. Dan ini cuma bisa untuk dilihat doang. Lalu untuk mengubahnya gimana? Nah, di sini ada harga setter. Harga setter nih ketika ingin dimasukkan
akan dimasukkan oleh admin. Dia bisa dimasukkan, akan tetapi dia memiliki syarat atau validasinya. Ini harga itu tidak boleh negatif. Masa yang jual barang bernilai negatif? Mungkin cukup aja itu. Kurasa masih ada lagi lain tapi tidak perlu kujelaskan karena teman-teman sudah tahu kegunaan enkapsulasi dan setter ini gimana. Lalu untuk kesimpulannya, program ini diterapkan konsep enkapsulasi dengan menggunakan atribut private yang diawali dengan tanda dan skor. Selain itu diterapkan juga kontrol akses menggunakan getter dan setter melalui dekorator property untuk mengatur hak baca dan hak tulis terhadap data. Dengan cara ini keamanan data lebih terjaga serta mencegah perubahan data-data ini yang tidak sesuai dengan aturannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan UML class diagram yang dari sistem yang telah kami buat. UML ini digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang ada dalam sistem serta hubungan antar kelas tersebut. Yang pertama, bagian pengguna, terdapat abstrak kelas pengguna. Di sini ada kelas di sini dia menjadi kelas induk bagi admin, kasir, dan juga si apoteker. Di sini dia sebagai membuat pengguna sebagai abstrak kelas karena seluruh pengguna memiliki data dasar seperti ID pengguna, nama username, password, alamat, dan nomor telepon. Namun masing-masing memiliki tugas berbeda sehingga diturunkan menjadi beberapa kelas yang lebih spesifik lagi. Tapi di sini ada satu metode yang sama yang diturunkan juga ke admin, kasir, dan apoteker ini. Ada abstrak class, di sini ada dev akses menu. Di sini juga ada di admin, kasir, dan apoteker ini. Kemudian pada bagian produk terdapat abstrak kelas produk medis. Di sini kelas ini menjadi induk dari obat dan alat kesehatan. Kami membuat produk medis sebagai abstrak karena karena seluruh produk medis memiliki atribut yang sama seperti ID, nama, harga, stok, supplier, dan lokasi ini. Tapi di sini kemudian ada tambahan atributnya. Nah, di sini ada yang kami jadikan abstraksi, yaitu ada dev cek, ada metode ini, metode cek kelayakan jual. Di sini kami jadikan abstraksi ke alat kesehatan juga ada cek kelayakan jual, dan obat ini ada cek kelayakan jual nih. Nah, selain menjadi abstraksi ini, di sini dia juga menjadi polymorphism, di mana ketika memanggil cek kelayakan jual ini ada dua, yaitu ada alat kesehatan dan juga ada obat ini. Nah, di obat ini dia juga menjadi induk bagi ada turunannya juga, yaitu ada vaksin, obat resep, obat bebas, dan juga ada psikotropika. Masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda juga. Misal obat resep dia punya validasi resep, terus vaksin dia memerlukan pemantauan suhu dari si vaksin, terus psikotropika ini juga memerlukan pengawasan khusus, level berbahaya atau mengandung bahan yang sangat berbahaya. Itu juga dari mixins. Intens pada UML ini juga terdapat penggunaan mixins. Yang pertama ada suhu khusus mixin. Ini memberikan kemampuan tambahan seperti yang pengecekan suhu, pembaruan suhu, penyimpanan vaksin ini. Jadi cek suhu aman, ini untuk update suhu juga. Nah, di sini dimasukkan ke vaksin. Kemudian terdapat bahan berbahaya mixin, ini dimasukkan ke psikotropika ini. Mixin ini memberikan fitur tambahan untuk validasi izin penggunaan dari obat berbahaya. Obat itu levelnya seberapa, level bahayanya itu seberapa. Selanjutnya terdapat beberapa ada relasi dan asosiasi. Nah, si kasir ini berasosiasi dengan transaksi karena kasir bertugas melakukan transaksi penjualan. Kemudian si apoteker ini berasosiasi dengan resep karena dia melakukan validasi resep dokter. Terus transaksi ini berasosiasi sama produk medis. Kemudian supplier ini berasosiasi dengan produk medis karena supplier merupakan pihak yang menyuplai produk medis ke apotek ini. Selain itu terdapat ada juga 3 kelas service, yaitu inventory service, terus ada out service, dan laporan service. Kelas-kelas ini digunakan untuk menangani proses bisnis seperti pengelolaan inventaris, proses login, dan pembuatan laporan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai sistem manajemen inventaris apotek Plasma Pharma yang telah kami buat ini. Harapannya, sistem ini dapat membantu proses pengelolaan inventaris apotek menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dikelola, dan lebih efisien. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.